Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang materi tekanan atau pressure tentang hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes: apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya ini Bu Endah punya benda yang beratnya 5 Newton ketika ditimbang di udara dan ada zat cair. Nah, di sini ada tempat kosong. Ketika benda ini dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda ini akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya 2 Newton. Nah, 2 Newton ini sama dengan berat zat cair yang keluar saat dia dicelupkan ke dalam air. Ada zat cair yang terdesak. Nah, besarnya gaya angkat, gaya apung atau gaya buoyant force-nya ini besarnya sama dengan banyaknya zat cair, berat zat cair yang dipindahkan. Di sini berat zat cair yang keluar atau yang dipindahkan itu adalah 2 Newton. Maka besar gaya apung atau FA atau buoyant force-nya adalah 2 Newton. Sehingga saat diukur dengan menggunakan neraca pegas, berat zat cair ketika di dalam berat benda ketika di dalam zat cair menjadi 3 Newton. Kalau tadi kan waktu di udara 5 Newton. Nah, saat di dalam zat cair 3 Newton. Kenapa? Karena dia mendapatkan gaya angkat, gaya apung atau buoyant force sebesar yang arahnya ke atas sebesar 2 Newton. 2 Newton sama aja dengan banyaknya zat cair yang dipindahkan. Begitu, ya. Nah, atau kalau misalnya dalam contoh seperti ini berat benda di udara 50 Newton, berat benda di dalam zat cair 45 Newton, maka menghitung gaya apung atau buoyant force-nya adalah W udara dikurang W di dalam zat cair. Jadi 50 dikurang 45 sama dengan 5 Newton. Jadi benda yang dicelupkan di dalam zat cair ini mendapat gaya ke atas yang besarnya 5 Newton. Di mana FA atau buoyant force itu juga bisa dinyatakan dengan rumus Rho A kali G kali V zat cair, di mana VZC adalah volume zat cair yang dipindahkan, meter kubik satuannya, atau volume benda yang tercelup. Dan Rho A di sini, Rho A adalah zat cair, massa jenis atau density dari zat cairnya. Untuk dalam hukum Archimedes nanti ada 3 keadaan ya teman-teman, bisa floating atau terapung, melayang, drifting, atau tenggelam, sink. Untuk floating atau benda terapung terjadi kalau FA lebih besar daripada weight-nya. Jadi gaya yang ke atas lebih besar daripada weight-nya, gaya ke bawahnya, maka yang terjadi adalah floating. Sedangkan kalau melayang, drifting, terjadi kalau FA sama dengan W-nya, beratnya sama FA-nya sama. Sedangkan sink, tenggelam, terjadi kalau FA-nya lebih kecil daripada weight-nya, begitu. Oke. Nah, sekarang tadi untuk rumusnya, tadi gaya apung, Anda ulang lagi, gaya apung rumusnya adalah Rho kali G kali V. Rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan. Nah, untuk kejadiannya mengapung, kenapa terjadi mengapung? Itu terjadi karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Maka misalnya benda dimasukkan ke dalam massa jenis zat cair yang lebih besar, dimasukkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis benda, maka bendanya akan mengapung. Nah, kalau misalnya benda dimasukkan ke dalam zat cair yang massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis benda, Rho benda sama dengan Rho zat cair, maka yang terjadi adalah melayang. Dan misalnya Rho benda, massa jenis bendanya lebih besar daripada Rho massa jenis zat cairnya, maka yang terjadi akan tenggelam. Oke, di sini misalnya terapung. Terapung terjadi karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka yang terjadi terapung. Kalau misalnya terapung, ada bagian benda yang berada di dalam zat cair atau bagian yang tercelup, ada bagian benda yang berada di atas zat cair. Oke, mencari bagian yang tercelup itu rumusnya adalah Rho benda per Rho zat cair. Dimana untuk menentukan volume tercelup adalah Rho benda per Rho zat cair dikali volume benda. Oke, itu adalah terapung. Yang kedua melayang atau drifting, terjadi kalau Rho benda sama dengan Rho zat cair. Sehingga dimana Rho atau density kan rumusnya M per V.
Jadi kalau rho benda sama dengan rho zat cair, maka M benda per volume benda akan sama dengan M zat cair per volume zat cair. Itu terjadi kalau dia melayang atau drifting. Sedangkan kalau tenggelam terjadi saat rho benda lebih besar daripada rho zat cair. Untuk yang benda yang tenggelam, volume benda sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Oke. Nah, untuk alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Archimedes yang teman-teman tahu seperti kapal selam, kapal laut, galangan kapal, balon udara, ini adalah alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Archimedes. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Massa jenis air laut berarti rho zat cairnya adalah 1025 kg per meter kubik. Volume batu yang hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air jika air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Zat cair yang dipindahkan itu sama aja dengan gaya angkatnya kan teman-teman, FA. Tadi kan di depan sudah belajar. Nah, FA itu sama aja dengan berat zat cair yang dipindahkan, itu sama aja dengan FA-nya. Oke. Jadi di sini air laut yang dipindahkan oleh benda adalah 2 Newton sehingga FA-nya adalah 2 Newton. Yang ditanya adalah volume batu yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Ini yang ditanya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus FA. Tadi rumus FA apa? FA sama dengan rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Nah, udah tinggal kita masukkan FA-nya 2 Newton, rho zat cairnya 1025, G-nya itu selalu 10. Nah, volume benda tercelup. Nah, tinggal kita hitung dulu ya teman-teman. 2 sama dengan 1025 dikali 10 jadi 10.250 V tercelup. Sehingga mencari V tercelupnya, V tercelup adalah 10.250 per 2. Tinggal kita hitung. Nah, di sini didapat 5125. Berarti satuannya meter kubik, sehingga kita bisa tahu volume batu yang tercelup ke dalam zat cair adalah 5125 meter kubik, begitu. Oke, yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air adalah 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. W di udara itu adalah 500 Newton. Sedangkan saat di dalam zat cair, beratnya menjadi 400 Newton. Dimana massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah rho bendanya berapa, begitu ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu FA-nya kan teman-teman, ada W udara, W dalam air, berarti kita bisa hitung FA. FA tadi rumusnya adalah berat di udara dikurang berat di dalam zat cair. Berarti FA-nya adalah 500 dikurang 400. Sehingga didapat FA-nya adalah 100 Newton. FA yang kita tahu selain W udara dikurang W air, rumusnya juga bisa rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Nah, FA-nya di sini adalah 100 sama dengan rho zat cairnya, berarti di sini rho air kali G itu 10 kali volume yang tercelup. Oke, kita hitung. Berarti 100 sama dengan 1000 kali 10 adalah 10.000 kali V tercelup. Sehingga kita bisa hitung V tercelupnya adalah
100 per ini mau 10.000, jadi 100 per 10.000 bisa dicoret 2, jadi 1 per 100 atau 0,01 meter kubik. Itu adalah volume yang tercelup. Volume yang tercelup, nah berarti sama aja, karena dia tercelup seluruhnya, berarti volume yang tercelup sama aja dengan volume benda. Oke, mencari yang ditanya adalah massa jenis benda. Rho benda adalah M benda per V benda. Nah, M bendanya berapa? Nah, benda ini berarti hubungannya sama benda di udara ya teman-teman. Nah, di sini W itu rumusnya adalah M kali G. Nah, di sini W di udaranya adalah 500 sama dengan M-nya nggak tahu, G-nya 10. Sehingga didapat M itu adalah 500 dibagi 10 sama dengan 50 kg. Oke, berarti kita tinggal hitung rho benda sama dengan massa benda per volume benda. Massa bendanya udah tahu 50 kg ya. Volume bendanya adalah 0,01 meter kubik. Sehingga bisa kita hitung 50 dibagi 0,01, hasilnya adalah 5.000 kilogram per meter kubik. Itu adalah massa jenis bendanya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan massa jenis gabus jika 75% volume gabus tercelup ke dalam air dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Oke, 75% volume gabus tercelup, berarti bagian tercelupnya ada berapa? Ada 75% bagian, atau 75%, atau 75 per 100 sama dengan 3/4 bagian. Jadi yang tercelup adalah 3/4 bagian. Menentukan bagian yang tercelup, tadi di depan sudah ada rumus bagian yang tercelup adalah rho benda per rho zat cair. Tinggal kita masukkan bagian yang tercelup 3/4, berarti 3/4 sama dengan rho bendanya kita nggak tahu. Nah, rho zat cair di sini adalah 1 gram per cm kubik, 1 gram per cm kubik. Terus cara kerjanya gimana? Tinggal kali silang ya teman-teman. Ini kali silang, 4 dikali rho benda sama dengan 3 dikali 1 gram per cm kubik, berarti 4 kali rho benda sama dengan 3 gram per cm kubik. Sehingga menentukan rho bendanya adalah 3/4 gram per cm kubik, atau kalau mau dirubah ke desimal 3/4 adalah 0,75 gram per cm kubik, begitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, penjelasan Bu Enda tentang hukum Archimedes cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.